Suara lagi, suara lagi. Salah kok, salah kok. Salah kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin. Qaidil hurril muhajjalin, habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza jamil hadirin fi hadzal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para hadirin sekalian, para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya muliakan dan yang saya ta'zimi, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kiai Haji Ali Makki. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dijauhkan dari segala musibah dan penyakit, serta mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, segenap aparatur desa, yakni kepala desa yang di dalam tulisan ini tidak disebutkan namanya, dan berarti saya tidak menyebutkan juga. Yang penting tulisannya kepala desa. Beda orang apa? Mun tak ada tak terhormat berarti. Mun beda terhormat, beda Pak. Oh ada, alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan beliau menjadi aparatur negara yang amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga amanah kepada masyarakatnya. Yang kami muliakan segenap panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pengurus musalla. Apa nyaman musalla ya? Baitus Salam. Dan juga segenap para hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan berkat dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita semua, yang telah memberikan pertolongan ma'unahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, di hari yang mulia, di bulan-bulan yang mulia, dalam rangka ta'ziman wa takriman li maulidir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di dunia ini dikumpulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin muslimin wal muslimat, sebetan kaula muljaaki dan kula kak dinto pertama nyokona sepora secek rajana, mohon maaf sebesar-besarnya. Yang pertama dengan ketidakkondusifan pada kesempatan berbahagia ini. Yang pertama dengan suara saya, Pak. Saya di sini sudah 2 kali berarti Bu ya. Saya kalau dengan wajah ibu-ibu ini ingat, walaupun sudah 1 tahun Bu. Ingat sama gincunya yang tebal, ingat sama alisnya yang tebal, yang pakai bulu mata yang kayak barongsai. Ingat saya Bu.
yang pakai sedo, itu ingat. Saya Pak, kemarin diundang sama panitia, itu saya menolak. Menolaknya saya bukan karena tidak ada jadwal. Saya malam Pak, lewat sini. Tadi malam saya lewat sini Bu, pengajian di Sungai Deras, balik dari sana jam 2. Ini sama supir saya dibilang, kalau mau mampir lah, kebetulan panitia tadi malam lagi berbenah, masang banner dan macamnya. Katanya supir saya, ayo mampir yuk, gladi kotor, kata dia. Kayak wisuda, aja pakai gladi kotor, dia bilang. Jadi pengajian pulang nyampe ke rumah jam 2 malam. Pagi tadi pengajian sama ibu-ibu majelisan di Masjid Al-Muhajirin di 28 Oktober sampai zuhur Pak. Tak tidur sekali Pak, ngantuk Pak, luar biasa Pak. Ngantuk luar biasa. Karena yang undang saya ini Pak adalah orang-orang yang istimewa, dan yang saya ingat ibu-ibu yang alisnya tebal. Jadi saya semangat ke sini Bu. Jadi ditakdirkan kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mau pakai bahasa apa, Pak? Melayu ke? Oh, bahasa Melayu. Kau aku meramput gitu kan ya? Nah, meramput kau. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kepada para hadirin, wabil khusus kepada diri saya sendiri, untuk yang pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di undangan yang kedua ini, Pak. Biasanya Pak, pengajian yang kedua ini lain kayak yang pertama. Kayak orang makan Babu. Orang makan kalau pertama semangat nyaman, tapi kalau udah nambah 2 kali, rasa nikmat yang pertama tak sama seperti rasa nikmat yang kedua. Boleh jadi pengajian ini Pak sama seperti nambah nasi nambah nasi. Jadi pengajian pertama dulu nyaman, sekarang tak nyaman. Tapi walaupun nanti ke belakangnya tak nyaman Pak, saya tetap berharap oleh-olehnya tetap nyaman. Jadi tetap bisa dibawa balik. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan dalam rangka ta'ziman wa takriman li maulidir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama banyak yang mengatakan bahwa perkumpulan-perkumpulan yang semacam ini termasuk perkumpulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ekspresi, Pak. Sebagai perwujudan cara kita untuk mencintai kelahiran, menghargai kelahiran, menghormati kelahiran Nabi junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu tahu ekspresi, Bu? Pak, oning ke ekspresi, Pak. Tahu ke ekspresi? Ekspresi itu artinya wujud atau cara kita mengungkapkan rasa cinta kita atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang namanya ekspresi, Pak, yang namanya ekspresi, Bu, antara satu dengan yang lain pasti punya cara yang berbeda untuk menghormati Nabi, pasti punya cara yang berbeda untuk mencintai Nabi, yang tujuannya semua tetap satu, yakni ta'ziman wa takriman li maulidir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, bapak punya bini, punya anak, ibu punya laki, punya anak, si A sama si B sama-sama punya bini, punya anak. Untuk si A mengekspresikan gaya cinta kepada bininya tentu berbeda dengan gayanya si B untuk mengekspresikan rasa cinta kepada bininya. Kalau si A biasanya saking cintanya dengan bininya, Pak, bininya biasanya dibawa jalan. Ada enggak yang begitu, Bu? Alhamdulillah ada. Tadi pengajian sana tak ada katanya, Pak. Parah lakinya. Masa bininya cuma disuruh di dapur terus suruh cuci piring. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau masih diajak jalan. Ada yang mengungkapkan rasa cinta sama bininya tak hanya setiap hari I love you, Dek, aku cinta kamu, Dek. Enggak hanya seperti itu saja. Bedak dibelikan, ada, Bu. Gincu dibelikan, baju dibelikan, baju ibu-ibu aresan sampai banyak. Sekarang hitam, nanti putih, besok biru, kerudungnya pun berganti. Sementara baju lakinya cuma itu aja siannya, enggak. Betul, Bu, di rumah saya, Bu, saya ngalami sendiri. Bini saya ini, Pak, beli lemari. Saya tanya, kau ngapa beli lemari? Untuk kau lah, untuk baju kau. Sekali dibuka lemari, Pak, lebih separuh, Pak, lebih dari separuh isinya baju bini saya semua. Punya saya itu cuma berapa helai, itu pun sebelah pojok.
Baju sampai sekarang nih Pak, ini tak ganti Pak. Ini namanya laki-laki. Tapi kalau perempuan Pak, baju pengajian lain, arisan lain, ke rumahnya tetangga lain, untuk ngerumpi lain. Ini namanya ibu-ibu. Ada yang begitu Bu? Allah. Parah sini. Ini ada semua lengkap berarti. Jadi alhamdulillah kalau misalnya suaminya tetap mencintai ibu dengan ekspresi yang berbeda. Ada yang dibawa pedicure, manicure, ada Pak, Bu? Oh tak ada, dibawa pijit. Ada yang dibawa shopping, ada yang dibawa jalan-jalan. Yang cinta dengan anaknya, yang sayang dengan anaknya, apa yang dipinginkan anaknya, pingin boneka dibelikan, pingin mainan dibelikan. Kalau ditanya ngapa dibelikan Pak, saya sayang dengan anak saya cinta dengan anak saya. Itu namanya ekspresi kecintaan. Sementara yang B, dia cinta dengan bininya, tak pernah dibawa jalan-jalan, tak pernah mengungkapkan I love you di hadapan bininya, tak pernah belikan makanan-makanan mewah, tapi dia cinta Pak. Alasannya apa Pak? Dia tak bawa jalan-jalan. Satu Pak, tak sempat. Yang kedua, tak punya duit. Duitnya tak ada Pak. Kalau ada duitnya tetap jalan Pak. Gara-gara tak punya duit. Tapi apakah salah? Tidak, semuanya tetap mencintai terhadap anaknya, mencintai terhadap bininya. Begitu juga ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang satu dengan yang lain berbeda, antara yang tua dengan yang muda berbeda. Contoh misalnya, ada yang memang senang untuk cara mengekspresikan cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, menggunakan syair-syair berbahasa Arab seperti yang dibacakan tadi Pak. Misalnya menggunakan syair berbahasa Arab yang dikarang oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibu Maulid Simtud Durar. Senantiasa dibacakan, diucapkan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal kaunu btihajan biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsur wa sururun qad tajaddad, ya Nabi salam. Mari Pak, salawat ya Rasul salam alaika, nazoman yang lain, ada yang menggunakan syair-syair bahasa Arab yang lain yang digubah oleh Maulid Ad-Dibai atau yang digubah oleh Maulid Al-Barzanji. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah sururi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, dengan gaya lain, menggunakan gayanya ibu-ibu majelis taklim, menggunakan gayanya ibu-ibu arisan. Bagaimana lagunya Pak Ustadz? Ya Nabi salam salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salam alaika, salawatullah alaika. Kira-kira salah enggak Pak? Tak ada, semuanya murni. Walaupun caranya berbeda, semua tujuannya satu, mencintai, ta'ziman wa takriman li maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada yang pingin dengan gaya lain. Saya bosan dengan gaya itu semua Pak Ustadz. Mau pakai gaya apa? Sedikit berbeda Pak Ustadz. Pakai gaya apa? Pakai lagu Cina Pak Ustadz. Kayak bagaimana lagu Cina itu? Ya Nabi salam alaikum ya Rasul salam alaikum salah kira-kira Pak. Ada. Memang asing di telinga kita, tapi kalau orang Cina Pak, memang lagu dia Pak. Justru lagu-lagu kita ketika dibawa sama orang-orang Cina ada di sana merasa asing. Maka semua ini merupakan gaya atau cara perwujudan diri kita untuk mencintai, menghormati kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pingin gaya lain Bu, malas pakai gaya itu semua Pak Ustadz. Sukanya apa? Saya sukanya pakai lagu dangdut Pak Ustadz. Yang kayak gimana? Lagu Rhoma Irama Pak Ustadz, Istri yang Soleha. Kayak gimana lagunya? Satajaka indahan sebada dalam alam. Ibu yang bukan Madura ngerti Bu? Masa tak ngerti? Ngertilah. Ini ibu cari di mana pun tak dapat. Ini murni karya dari yang ceramah nih Pak. Ini launching pertama di sini Pak. Jadi nanti albumnya kalau keluar Bu, saya bagi-bagikan. Bayar tapi ya Bu, tidak gratis. Satajaka indahan sebeda dalam alam nekaka aku nganah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Aduh lelopot lah Bu. Neka. Ini kan karena launching Bu ya, launching. Jadi boleh baca. Pon. Ulangi boleh. Satajaka indahan sebeda dalam alam sobung bisa nanti indahnya Kanjeng Nabi. Para sahabat Nabi pun tak mampu ngolati. Para sahabat Nabi pun tak mampu ngolati. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, ini Pak termasuk ekspresi. Apa kira-kira salah Pak dengan gaya yang seperti ini? Tentunya tidak. Semuanya perwujudan atas dasar diri kita mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Aneka ki mukaddimah Pak, masih pembukaan. Kira-kira kuat berapa jam sini pengajian Pak? Sejam Bu ya. Jangan lebih ya. Nanti kayak kemarin. Oh 4 jam ke tibu sana. Wani biro. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menangis, Pak. Kanjeng Nabi pernah menangis terseduh-seduh. Ketika beliau menangis, beliau mengatakan di hadapan para sahabatnya, "Wahai sahabatku, ishtaqtu li ahbabi." Wahai sahabatku, saya sangat merindukan para kekasih-kekasihku. Saya sangat merindukan orang-orang yang mencintai kepada diriku. Faqalu, kemudian para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bukankah kami adalah orang-orang yang mencintai engkau wahai Rasulullah?" Faqala, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, "Na'am, iya, benar bahwa engkau adalah orang yang betul-betul mencintai diriku, akan tetapi bukan kalian yang saya maksud. Yang saya maksud adalah orang-orang yang dilahirkan di muka bumi ini di terakhirnya zaman, di akhir zaman.
Dia tidak pernah melihatku, akan tetapi alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, akan tetapi penuh kecintaan dan keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, Bapak pernah temu Nabi di mana, Pak? Ada yang pernah temu Nabi, Pak? Hati-hati, Bu. Sekarang ini zaman akhir, banyak orang ngaku Nabi. Di Jawa Barat tuh, Pak, banyak orang ngaku Nabi. Ada dulu masuk berita pemain bulu tangkis, Pak, namanya Ahmad Musoddek, tahu-tahu ditangkap sama polisi gara-gara apa, Pak? Ngaku Nabi. Ada yang lebih parah, Pak, yang ngaku malaikat, tak tanggung-tanggung Nabi tak main. Malaikat Jibril ditangkap. Ada seorang perempuan namanya Lia Eden, malah dia yang mengaku sebagai malaikat. Terakhir yang waktu ditangkap itu ada orang Jawa, Pak. Di sini ada orang Jawa, Pak. Orang Jawa, Pak, ngaku sebagai nabi. Namanya Tukimin. Halo, Pak, namanya Tuki. Dari namanya aja tak wibawa, Pak. Masa nabi Tukimin? Jadi satpam tulisan namanya Tukimin, tak wibawa, Pak. Apalagi jadi nabi. Kalau andaikan dia betul jadi nabi dengan nama Tukimin, lalu solawatnya kayak apa, Pak? Allahumma sholli ala Tukimin wa ala ali Tukimin. Ini tak enak dan tak cocok. Maka sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kira-kira siapakah yang engkau cintai, yang engkau rindukan, wahai Rasulullah Muhammad SAW? Kanjeng Nabi mengatakan, orang yang terlahir di akhir zaman, mereka yang tidak pernah melihat diriku, akan tetapi di dalam hatinya, di dalam dadanya kuat merasakan kecintaan dan keimanan kepada diriku. Mereka adalah umat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Imam As-Sirri As-Sikti, ada seorang imam besar namanya As-Sirri As-Sikti. Beliau pernah mengatakan bahwa man qasada maudi'an yukra'u fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, datang ke sebuah tempat, datang ke musola, Pak, datang ke masjid, datang ke tempat undangan, yang musola tadi, yang masjid tadi, yang tempat undangan tadi, yukra'u fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan sejarah Nabi Muhammad, disampaikan syariat Nabi Muhammad, dibacakan, diceritakan sifat-sifat dan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang seperti ini, Pak, faqad qasada raudhatan min riyadil jannah, maka sesungguhnya, maka sejatinya orang tadi menuju sebuah taman yang sangat indah, yang merupakan taman tadi bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu datang ke sini, Pak, sama seperti datang ke taman surga. Kalau orang udah pernah datang ke taman surga, insya Allah kelak akan berkumpul bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Kenapa demikian, Pak? Dikatakan oleh Al-Imam As-Sirri As-Sikti, ma qasada zalikal maudi. Orang itu, Pak, jangankan diundang, Pak, jangankan rumahnya yang dekat, jangankan rumahnya yang jauh, yang dekat diundang sekalipun kadang tidak datang. Kalau ternyata di dalam dadanya, di dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak mau, Pak. Apalagi disuruh baca sholawat. Kita kumpul begini baca sholawat dibilang bid'ah. Kita berkumpul membaca sholawat dibilang haram. Kita kumpul baca sholawat dibilang kafir. Maka Al-Imam As-Sirri As-Sikti mengatakan, ma qasada zalikal maudi. Orang tidak akan pernah datang ke tempat yang di tempat tadi dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa li mahabbatir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali alasannya satu, Pak, karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tak cinta, Pak, Bapak tak kira datang ke sini untuk apa, Pak? Bapak ke sini mau cari nasi ke, Pak? Mau cari berkat ke, Pak? Aduh, Pak, berkat banyak, Pak, sampai tak dimakan, Pak. Kita datang ke sini untuk bermaulid ria, untuk menyenangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang katakan Kanjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu jaminan dari Rasulullah. Orang yang punya nilai kecintaan kepada diriku, kana ma'i fil jannah, maka kelak dia akan berkumpul denganku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemarin, Pak, pas malam 12-an Rabiul Awal, malam 12-an subuh-subuhnya, Pak, itu kan malam Senin ya, malam Senin. Hari Minggu subuh saya ngantarkan bini belanja, Pak.
antarkan bini belanja ke pasar. Jadi walaupun kiai Pak, saya belanja Pak ke pasar Pak. Jadi laki ibu, kalau kiai bukan, ustadz bukan, apa bukan, suruh aja ke pasar Bu, tak apa-apa Bu. Jadi yang perlu saya sampaikan Pak, saya sampaikan Bu, ibu ini Pak tidak punya kewajiban untuk bersih-bersih rumah. Betul tidak Bu? Oh semangat betul. Allah, orang apa sini nih? Betul gitu. Pak, istri sampean tidak punya kewajiban untuk bersih-bersih rumah, untuk cuci piring, betul Bu? Untuk masak, betul Bu? Tak ada kewajiban Pak. Kewajibannya untuk masak, cuci piring dan seluruhnya itu Pak, kewajiban seorang suami. Kewajiban istri itu apa? Dua. Bu ingat, dua aja kewajiban istri. Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua patuh kepada suami. Jadi kalau suaminya nyuruh, "Dek, masak Dek." Masak. Masak Bu, jangan tak masak Bu, tak boleh, tak patuh Bu, tak masuk surga nanti. Jadi sama jawab atau dia. Ya Allah. Saya ini ngaji sini ini ketawa terus. Ya Allah, memang dari model orang-orangnya suka ketawa sini ibu ya. Mau ketawa terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai mana dah Pak? Oh, masa ya Pak ya. Jadi orang tidak akan datang ke tempat ini kecuali ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tanggal 12 Rabiul Awal Pak, saya mengantar istri saya ke pasar. Ngantar istri saya Pak. Istri saya belanja. Ternyata Pak, subuh nih Bu, subuh hari. Wamai pasar Siantan tuh Bu, wamai ini luar biasa. Perempuan, laki-laki, buah-buahan di pinggir jalan tuh Pak, ala banjir Pak. Banyak ayam, banyak Pak, ikan banyak. Orang beli ayam nih Pak sampai banyak. Saya berani nanyakan diri Pak. Saya nanya sama perempuan yang bawa ayam, bawa ikan. "Bu, ibu beli ayam, beli ikan banyak benar. Buat apa Bu? Ada acara ke?" Untuk maulid, untuk maulid gitu. Nih Pak. Untuk maulid bahasa dia Pak. Coba kita pikirkan, kalau ulama, orang soleh, cinta dengan Rasulullah, wajar tak? Wajar. Ngapa? Sebab karena dengan kekuatan imannya, karena dia seorang ulama, cinta kepada Rasulullah, taat kepada Allah. Ini sangat wajar Pak. Sekarang pertanyaan saya, di pasar nih kan, orangnya 11-12 dengan saya sama sampean kan Bu. Bangun jam 10 pagi, tahu-tahu minta kopi. Suruh puasa bolong-bolong, sembayang jarang-jarang, mintanya masuk surga. Malaikat bingung, surga lebedim merah, pejeng tak pejeng gua. Mati malaikat bingung. Nah, yang buat saya Pak kemudian meneteskan air mata tanpa sengaja Pak, bukan karena riak saya Pak, bukan karena ingin dipuji sampean, menangis Pak tanpa sengaja. Jadi mereka ingin bermaulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pernah ketemu dengan Nabi, tak pernah tahu dengan Nabi, tak pernah jumpa dengan Nabi, tapi beli ayam Pak, beli ayam, beli ikan, ditanya untuk apa? Saya mau bermaulid Nabi, mau simpan di masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Di situ saya nangis Pak, di situ saya nangis luar biasa Pak. Allah, ternyata betul hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah rindu, yang dirindukan Rasulullah orang kayak gitu Pak, orang yang di pasar tuh Pak. Wallahi wan Nabi, yang dirindukan Rasulullah orang yang kayak di pasar itu Pak, yang kayak insya Allah kayak sampean dengan saya ini Pak. Amin. Kenapa demikian? Kita duit tak punya, duit pas-pasan Pak, punya cuma sekian ribu, sekian ratus ribu yang seharusnya kita bayarkan untuk sekolah anak kita, yang seharusnya kita kasihkan bini kita, tapi ternyata kita gunakan untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita seorang Pak tak tahu apa timbal baliknya buat kita, apakah duit itu bertambah atau tidak. Tapi dengan keyakinan kita bahwa kita maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan barakah dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawatan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyati bil abdani wa shifaya wa
sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, ini Pak, sholawat ini Pak amalkan Pak. Namanya sholawat tibbil qulub atau disebut dengan sholawat syifa. Sholawat sebagai bentuk pengobatan Pak. Jadi ada seorang nabi yang hidup sampai saat ini Pak. Nabi terpanjang terlama usianya. Namanya Nabi siapa Pak? Nabi Isa katanya. Nabi siapa Pak? Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Namanya Nabi Khidir. Nabi Khidir ini Pak pernah keliling dunia Pak. Keliling dunia, yang dicari ini para wali-walinya Allah, para ulama, para orang-orang soleh. Beliau mengatakan, Sa'altu katsiran minal awliya'i su'alan. Sa'altu katsiran minal awliya'i su'alan. Saya ini pernah keliling dunia. Saya datang ke wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ke ulama-ulama, saya datang ke orang-orang soleh. Saya bertanya satu pertanyaan. Satu pertanyaan Nabi Khidir, Pak. Apa pertanyaan Nabi Khidir? Hal hunaka amalun yukhrijul abda min diwanis syaqa ila diwanis sa'adah? Wahai walinya Allah, wahai kekasihnya Allah, wahai para ulama, ini pertanyaannya beliau. Ada tak satu aja amalan yang bisa mengeluarkan orang dari perasaan galau menjadi senang, dari perasaan susah menjadi bahagia, dari banyak utang menjadi lunas, dari sakit menjadi sembuh, dari segala keruwetan kehidupan di dunia ini menjadi hilang seluruhnya? Ada tak amalannya? Ini yang ditanya siapa Pak? Wali. Bukan yang ditanya sampean Pak. Kalau yang ditanya sampean tambah ruwet Pak, tambah sakit kepala. Sebelum bertanya ke sampean, tak minum botrek, tapi sekali balik botrek diminum sampai 10, tambah masalah. Ini yang ditanya walinya Allah. Apa kata Nabi Khidir? Falam yujibni ahadun. Satu wali pun, satu kekasih Allah pun tidak ada yang mampu menjawab pertanyaannya Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang bisa menjawab. Saking penasarannya Nabi Khidir sampai mengatakan, hatta zahabtu wa sa'altu ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya penasaran sampai saya, kata Nabi Khidir, datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya satu Pak. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal hunaka amalun yukhrijul abda min diwanis syaqa ila diwanis sa'adah? Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Nabi Muhammad, ada tak satu aja amalan yang sekiranya amalan tadi ketika kita baca, amalan tadi bisa membuat orang dari tak suka menjadi suka, dari tak nyaman menjadi nyaman, dari sakit menjadi sembuh, dari punya keruwetan kehidupan dunia bisa hilang seluruhnya? Apa kata Rasulullah Pak? Ya Khidru, na'am. Wahai Khidir, ya ada amalannya. Kemudian kata Nabi Khidir, apa yang perlu kami baca wahai Rasulullah? Idza kana yuksirus sholata alayya. Apabila seseorang yang punya keruwetan, apabila seseorang yang punya kebingungan, apabila orang yang lama sakitnya tak sembuh-sembuh, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yuksirus sholata alayya. Apabila orang tadi senantiasa banyak bersolawat kepada diriku, insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesusahannya, segala keruwetannya, segala kebingungannya, bahkan penyakitnya, hutang piutangnya dimudahkan untuk segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatannya satu Pak, apabila banyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, salah satu solawat untuk menyembuhkan penyakit tadi Pak, namanya solawat tibbil qulub. Jadi Bapak hafal Pak ya? Hafal. Kalau tidak hafal kasih yang pendek Pak. Solawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad.
Ini Pak, saya dapat ijazah dari guru saya, dari Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, turun ke guru saya Pak, kemudian dari guru saya, kemudian ke saya Pak. Caranya bagaimana Bu? Baca sholawat ini Bu. Ini kalau santri Situbondo, santri Sukorejo, kalau ingin tahu model santri Sukorejo kayak apa Pak, kebiasaannya kalau habis sholat 5 waktu Bu. Habis sholat 5 waktu. Jadi ketika habis sholat 5 waktu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini ndak langsung baca istighfar Pak. Duduknya duduk tahiyat akhir, jangan berubah kayak beliau ini. Nah kayak Bapak. Bisa ya Bu tahiyat akhir Bu? Tahu kan Bu? Jadi bukan jongkok ya Bu ya, nanti jongkok. Nah kemudian Pak setelah salam ini tidak baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi yang dibaca sholawat ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatnya Pak pendek, Sallallahu Alaihi Muhammad sebanyak 100 kali Pak. Dibaca Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, sudah sampai 100 Pak. Sampean merasakan di hadapan sampean ada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah ada Nabi di hadapan kita Pak. Kita nunduk begini Pak. Maka saat kita nunduk, nah kita bilang sama Allah melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Allah, melalui Nabi-Mu Nabi Muhammad, kabulkan hajat saya ya Allah. Saya ingin naik haji ya Allah. Saya ingin kawin lagi ya Allah. Iya Pak. Boleh Bu? Tak boleh Pak. Udah Pak, saya punya anu Pak. Tak boleh nyan bini nih Pak. Paling lengaleng sampean. Ya beri selengaleng Bu. Hebat berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini dibaca sebanyak 100 kali Pak. Sholawat Khidir. Dan juga Pak ada amalan dari pondok saya, dari Sukorejo. Ini versinya Kiai As'ad. Kiai As'ad kalau tepaan mahalul qiyam katanya Pak. Ini pakai bahasa Madura beliau menyampaikan. Cong, mun tepaan mahalul qiyam. Apa ya cong bahasa Melayu itu Pak ya? Ada ke cong bahasa Melayu Pak? Ada ya? Cong, kalau ketika kau mahalul qiyam, susah Pak nak terjemah nih Pak. Lekadung Madura Pak. Saya ini orang Madura soalnya Pak. Saya ini Pak salut juga dengan orang Madura. Orang Madura ini kan termasuk keras kepala Pak ya orangnya Pak ya. Keras kepala Pak. Ini termasuk supir saya, ini orang Madura Pak. Oh tak menang debat lawan dia Pak. Ini supir saya nih Pak. Keras. Tapi keras cara menghadapi orang Madura itu gampang. Saya punya cerita Bu. Boleh cerita Bu? Jadi ceritanya orang Madura ini kan punya prinsip begini. Lebih baik menjadi babu di negeri orang, tapi balik menjadi raja di negeri seorang. Banyak orang Madura ini kan kerja Malaysia, kerja ke Mekah, kerja ke Singapura, kerja ke Australia. Rata-rata Pak, di mana saya pengajian, di situ ada orang Madura Pak. Kenal saya Pak, ada gak orang Madura? Tadi malam Sungai Deras itu mayoritas Jawa. Saya kira tak ada orang Madura. Ada Pak. Di Meliau Pak, kampung ini sudah kampungnya, wilayahnya orang-orang Ahe, orang-orang Ahe di Meliau Pak. Masuk ke desa ada Lalang, kemudian ada Cupang. Saya sampai pengajian ke sana Pak. Cari orang Madura nih Pak, dapat. Oh ada di mana-mana, di Mekah lagi Bu. Orang Madura nih banyak, makikun acual rojek. Memang hebat orang Madura, di mana-mana ada, di mana-mana ada. Nah satu saat orang Madura ini karena memang punya prinsip seperti itu, dia ingin kerja ke Jakarta, berangkat beli pesawat, tiket pesawat Pak, berangkat dari Surabaya menuju Jakarta. Karena pertama kali naik pesawat Pak, nggak tahu gimana cara naik pesawat. Udah dapat tiket, kemudian dia naik kepada pesawat, langsung Pak tiba-tiba dia duduk bagian depan tanpa melihat tiket. Akhirnya yang punya kursi nih Pak, yang punya kursi datang. Ketika datang, Pak, mohon maaf Pak. Ada apa? Gitu. Bapak, ini tempat saya Pak. Nyaman kau gitu dia. Aku dulu ada di sini. Kau tuh baru datang. Itu kursi yang kosong-kosong itu banyak. Gitu dia. Kenapa kau ngambil kursi aku? Gitu dia. Bingung Pak, bingung orang tadi. Gimana caranya ini kursi dia sesuai dengan nomor duduk. Akhirnya ngagak ke pramugari. Bu, pramugari minta tolong apa? Ini kursi saya, ini diambil sama bapak di depan tuh. Oh iya Pak, saya bantu. Akhirnya datang pramugari. Pak, kata dia. Ada apa? Mohon maaf Pak, bapak salah tempat duduk. Nyaman juga. Aku nih dulu anak di sini. Kau siapa? Saya ini pramugari Pak. Apa tuh pramugari? Ya biasa ngatur-ngatur orang di sini Pak. Oh pembantu Pak, kau nak anu aku, kata dia.
Pembantu katanya Bu. Kau itu cuma pembantu, jangan nak ngatur aku kata dia. Bingung Pak pramugari. Cemana ceritanya nih. Akhirnya datang ke pilot. Pilot Pak turun tangan Pak. Datang ke pilot. Pak pilot, ini ada penumpang tak mau geser tempat duduk, sementara tempat duduk tadi punya orang lain. Akhirnya pilot datang. Selamat siang Pak. Siang. Bapak kursinya di belakang. Siapa kau tadi? Saya ini pilot. Apa tuh pilot itu dia? Yang mengendarai pesawat ini Pak. Oh cuma supir Pak gaya gitu dia. Cuma supir Pak bergaya kata dia. Bingung semuanya Pak. Cemana ceritanya nih kata dia kan. Akhirnya ada satu orang datang. Tanya sama pramugari, ada apa? Ini Pak. Orang ini tempat duduknya bukan di sini, di belakang. Sementara yang punya tempat duduknya hanya ada orangnya. Nah. Bisa bantu Pak? Oh gampang. Bisik-bisik sama orang Madura tuh Pak. Teh kata dia. Teh. Ada teh. Salah kakek tujuh dina teh. Kakek entar ada teh. Engkau entar ke Jakarta kok. Alah gua. Loh, mun tujuh iya ada teh. Ada ke Bali teh. Mun ke Jakarta. Budi teh. Kamu korsen enggak? Ada Budi Jakarta. Ya ada Bali teh. Ngerti sampean Bu? Wah, Pak, ngamuk-ngamuk, Pak. Wah. Mbak tadi kasih tahu saya ini mau ke Jakarta mau kerja, bukan mau ke Bali gitu. Heran Pak, akhirnya orang yang ramai-ramai tadi, pilotnya, pramugarinya, kemudian orang tadi, Pak, kok Bapak bisa sukses begitu? Kau tak tahu cara ngadapin orang Madura. Cara ngadapin orang Madura itu bukan dengan cara kekerasan, tapi harus pakai politik. Kalau dikeraskan tambah keras dia, tapi kalau kasih politik kalah dia. Jadi orang Madura ini sakti Bu, pintar bersilat lidah. Pernah ada jaga cerita, mau cerita Bu ya? Burung moloten maksudnya. Ada kita cerita Kanjeng Nabi Bu, aduh kena cerita Madura. Jadi saya punya guru namanya Kiai Zulfa Mustafa. Beliau pernah cerita. Beliau itu cerita begini. Kiai Zulfa Mustafa salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama di pusat. Beliau cerita bahwa waktu beliau pergi ke Australia, Pak, ketemu dengan orang Madura yang kemudian orang itu punya jabatan di Australia, dan orang itu cerita bahwa ada orang Madura bagian nelayan, lakona majeng, Pak, nelayan majeng, Bu tahu Bu ya, nyari ikan. Nyari ikan ini sampai lepas dari laut teritorial Indonesia, dari Madura sampai ke Australia. Sampai di Australia ditangkap sama polisi Australia. Ditangkap. Pak, Bapak ini bersalah katanya. Apa salah saya? Bapak telah melewati garis teritorial Indonesia. Bapak telah masuk wilayah kami, wilayah Australia. Wah, ini lautnya Allah. Ini tasena Allah ini. Bukan punya Australia gitu. Oh enggak Pak, ini Bapak salah. Saya ini nyampe ke sini, saya ini mikir cukup. Saya ini nangkap ikan. Iya, Bapak ini nangkap ikannya lewat batas. Bu, enggak, saya nangkap ini dari Madura saya. Ikannya itu lari ke sini gitu, Pak. Saya tangkap dari jadi ikan Madura ini. Hebat tak hebat, Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Ki cerita boleh? Abu lebur ke tunging sampean ki. Tunging neka tungat tu barang saya kengeng nyamana tu tunging nyamana tu tunging. Oleh berapa menit nam? Oh pampa, oh aman. Setong aki cerita reng Madura ki. Cerita reng Madura. Neka pas terus cerita Kanjeng Nabi maren. Setong bektoh berdereng kampung, ada orang kampung Pak, suami istri yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kinerjanya, dengan usahanya dan keinginannya mendapatkan takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berangkat haji. Berangkat haji. Suami istri ini bisa pergi haji. Orang kampung, Pak. Jadi cerita udah berangkat. Nyampe di Mekah, tentunya istirahatnya di hotel. Orang kampung kan jarang tidur di hotel.
Akhirnya ketika tidur di hotel, masuk ke dalam kamar, mau tidur tak bisa Pak. Alasannya tak bisa ngapa? Kalau di rumahnya orang kampung tubuh kalau tidur harus matikan lampu. Sementara di hotel lampunya hidup terus. Bilang sama lakinya, bang, matikan lampu tuh bang, kita nak tidur. Ya dia lek, engkau bergelarnya lek, tek-tek nanti melek. Ini tempat matikan lampunya nih sebelah mana dek? Saya tak ketemu dari tadi. Tanya bang, tanya sama orang. Keluar lakinya dari kamar, nanya sama resepsionis. Resepsionis itu pasti orang Arab. Tanya sama orang Arab. Kata dia, ditepuk pundaknya. Engkau matiin lampu nih kamar juga ada pemain. Gimana caranya? Orang Arab tak ngerti pak. Lima ada. Kenapa? Katanya orang Arab nih. Matiin lampu. Hah? Kenapa? Oh, ada hahaha manoloh ya. Akhir pak, dipegang tangannya orang Arab tadi, dibawa ke kamar. Norok kata dia. Orang Arab loh, norok pak. Sampai masuk ke dalam kamar, ada lampu deh, nunjuk ke lampu, pakai akidah remah. Kenapa? Tak ngerti orang Arab pak. Bininya bilang, ke boleh bang pakai lampu. Ari apa gelar? Cak Arab pakai lampu siapa leh kok bingung leh. Orang Arab tak gelem ngerti leh. Aduh kakek mapah bingung ji bang, kata bininya. Tak usah bingung bang. Kalau di rumah itu biasanya ada orang mati bang, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya ngembala ke orang Arab nih pak. Notik lampu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, innalillah. Baru dimatikan sama orang Arab. Ini orang madu. The best. Is the best. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekejap kare senapa menit. Acerita Kanjeng Nabi sekejap sebentar. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin, masyhur hari Senin. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam semesta qoblal asya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, qabla ay yakhluqa Adam bi alfai amin, selama 2000 tahun Allah pertama kali menciptakan nur nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, nur Nabi Muhammad ini Pak, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke nabi, ke seorang bapak Abul Bashar yang pertama, namanya Adam. An-Nur tadi dititipkan oleh Allah kepada sulbinya Nabi Adam. Kemudian setelah Nabi Adam dititipkan oleh Allah kepada bapak yang kedua, namanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi Nuh diturunkan kepada Nabi Ibrahim, bapak yang ketiga. Terus cahaya tadi turun kepada Nabi Ismail, turun kepada Sayyid Adnan, kakek Rasulullah yang ke-20, turun ke Sayyid Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, turun ke abahnya Rasulullah yang bernama Abdullah, yang juga kemudian cahaya tadi bertemu dengan cahaya yang baik, sama-sama cahaya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam rahim ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidah Aminah. Ini yang aneh Pak, ini yang aneh Bu. Sayyidah Aminah ketika ngandung, ketika hamil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma sya'artu qad hamaltu." Saya tak merasa kalau saya ini ngandung. Saya tak merasa kalau saya hamil. Alasannya apa? Ma wajadtu lahu thiqalan wala alaman. Saya tak pernah menemukan rasa berat, saya tak pernah menemukan rasa sakit. Bu, Ibu kalau hamil sakit tak ada? Berat tak ada? Oh begini. Tidur yang bisa cuma agentang, bukan kelentang Bu, agentang. Tak bisa ngapa-ngapa Pak. Dan kalau ibu-ibu biasanya kayak bini saya lah Pak, kalau hamil nih Pak, rewel Pak. Tiap malam minta pijit, susah kan. Kalau tak ingat ini bini saya Pak, kawin lagi saya Pak. Untung ingat bini saya masih Pak. Rewel Bang, mau dipijat baru tidur. Kalau siang Pak, tidur di bawah kasur, tak bisa kena matahari. Kalau
Ada saya Pak, bau kata dia. Kau ni merampok je, mandi saya Pak. Minyak wangi. Wah. Bau kata dia. Ya Allah, masih bau. Memang parah orang ini. Ngidamnya macam-macam Pak. Buah yang ini, buah yang itu, hamburger yang mahal-mahal pula tuh. Tak mau yang murah. Ya Allah, kan tak masuk akal. Berbeda dengan ibunya Rasulullah Muhammad SAW yang tak pernah merasakan sakit. Sampai mau melahirkan Pak, istri saya Pak, saya pijit, ngamuk Pak. Di rumah sakit di bidan, saya pijit Pak. Karena kasihan, waktu kontraksi, udah pembukaan, saya pijit Pak. Sana, sakit kata dia. Ya Allah. Saya Pak, kalau tak mikir bini saya Pak, Allah Pak, sakit hati Pak. Aslinya sakit hati Pak, cuma mikir, ya mungkin ini karena sakit, udahlah. Saya izin Pak, udah kalau kau tak mau dipijit, saya mau keluar loh ya, mau ngerokok. Sana ya kau kata dia. Kiai Pak, dimarah sama bini Pak. Allah ya Rasulullah, tak udah. Jadi Bapak kena marah bini, udah Pak. Tahu sarekan, memang itu punyanya bini. Memang bini begitu Pak. Yang salah kalau Bapak suka marah dengan bini. Kalau bini marah Pak, udah biarkan ya, tinggalkan. Kalau sama saya gitu Pak. Bini kalau udah marah Pak, tinaki gula. Pergi ke warung kopi. Diam merokok sampai 2 jam. Nanti nelpon dia. Bunyi kan? My heart. Assalamualaikum. Ada di mana Bi? Gitu. Warung kopi. Sama siapa? Seorang. Video. Video. Seorang kan? Tak lapar kau. Baliklah kata dia. Oh, udah damai berarti Pak. Balik. Itu cara saya Pak. Jangan ditunggu. Kalau perempuan marah-marah ditunggu sampean emosi. Gendeng sampean berarti Pak. Ongguan Pak. Reng bini lakar di andi nak kikir Pak. Lo torot Pak. Torot. Guru saya Pak, seorang ulama besar, kiai besar, walinya Allah. Kalau rajinya marah, itu dibiarkan. Dianggap seperti angku tak epecet. Dibiarkan. Nanti kalau udah selesai ditanya, mari saya kikir, belum, terus akilah. Kalau dilawan, deki apa sowan atelah kelero. Dan cara saya ini Pak pernah digunakan sama kawan saya. Kawan saya menggunakan cara ini Pak. Dia sering kelahi kata dengan bininya. Saya bilang, "Dah pergi ke warung kopi." Diikut Pak, pergi ke warung kopi. Sampai 1 hari tak ditelepon sama bininya Pak. Saya bilang, memang kau beban bagi keluarga, saya bilang. Jadi kalau orang mau melahirkan ini luar biasa. Jadi Bapak jangan sampai mukul bini Pak ya. Nanti mentang-mentang Bapak selalu fitness, olahraga, berotot, badan besar, ditinju bininya. Wah, selap bininya Pak. Pasti ngocak, tak tahu kali engkau keturunan angling derma le. Bigula ke bala Pak, sampean muncet jago Pak. Kalau memang berani Pak, cek nokolan ke bini. Saya rasa tokol, mat tuan sampean Pak. Montepaan nganu songo teh sa, nih Pak. Lepan torkop dari budi Pak paman guser wi sampean Pak. Berarti sampean jago. Monokolan reng bini tak jago. Artinya jangan, tidak ada tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW untuk memukul perempuan. Sudah mereka marah biarkan saja. Nah, ketika istri saya marah Pak, saya tinggal merokok. Ditelepon Bu, mana kau tadi? Baru hidupkan rokok, baru jedot 2 kali. Di luar merokok, sinilah kata dia. Ya Allah, buang rokok, datang. Ngomel-ngomel Bu, aku tak mau hamil lagi, sakit kata dia. Udah cukup 1 anak aja. Iya, saya bilang. Dapat 3 bulan tak hamil lagi. Luar biasa, saya bilang. Maka sampai ada lagu tuh Pak. Ada lagu gimana tuh? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding, ayo Bu, ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, terus sampai anak geles. Kok bisa seperti itu Bu? Satu faktornya Pak, ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan sesuatu di muka bumi ini sia-sia. Apa yang dimaksud Allah tak menciptakan di muka bumi ini sia-sia? Allah menciptakan yang namanya lupa. Halo Pak, lupa ini manfaat tak ada Pak? Manfaat, bukan sesuatu yang sia-sia. Sampai yang jangan ngomong begini.
Kenapa Allah kok menciptakan yang namanya lupa? Cobalah Allah jangan ciptakan yang namanya lupa. Saya pasti hafal Al-Quran, saya pasti hafal hadis, saya pasti hafal apa yang disampaikan sama kiai, pasti saya alim. Tak bisa begitu, Pak. Ngapa, Pak? Kalau sampean tak punya daya lupa, Pak, sampean istrinya tidak akan pernah hamil lagi. Ngapa? Karena selalu teringat rasa sakit. Kenapa kok istrinya hamil lagi? Gara-gara lupa ke apa, Pak? Lupa ke saya sakit, saya enggak, saya nyaman melolo. Mun ke saya nyaman enggak, mun ke saya sakit lepai. Nanti kalau udah mau melahirkan ngomong lagi, cukup ini sampai 12 anaknya. Ini berbeda dengan ibunda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa jam? 5-6. Sikit lagi nih, Pak ya. Oh, 3 jam ya tak bisa lah, Pak. Apa tuh, Pak? Oh, 4 menit lagi. Oh ya, siap. 4 menit lagi, Pak. Pon. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan min adatil Arab, kebiasaan orang-orang Arab, setelah dilahirkan bertemunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantarkan oleh ibundanya, dipanggil kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, digendong, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digendong oleh Sayyid Abdul Muthalib. Dibawa kemana, Pak? Dibawa ke Ka'bah. Dibawa tawaf keliling ke Ka'bah, dikasih tahu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai diabadikan di dalam sebuah sholawat. Shalla 'alaikallahu ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani alhamdulillahilladzi aqani hada gulamat tayyibal ardani. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan seseorang yang sangat mulia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenalkan, Pak, ke Ka'bah, Pak. Kalau orang kita gimana, Pak? Anak baru lahir sama kakek digendong, dibawa kemana, Pak? Kandang sapi. Jong, aduh sapi dekat kakek, Jong. Aduh, Jong. Banyak, Jong. Dua lagi, Jong. Mentar sama banyak, Jong. Ya repot, Pak. Enggak dibawa ke masjid, dibawa solawatan. Ini kita punya anak baru, lagunya aneh-aneh. Digendong anaknya. Entah apa yang merasukimu. Nangis anak. Oh, kerasukan. Cek lagu nembun kerasukan. Coba disolawati sambil gendong anaknya. Ya Nabi salam alaika. Agar nur Nabi Muhammad masuk ke dalam hatinya. Ditiup ubun-ubunnya. Disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini, Pak, kebiasaannya orang Arab, dibawa ke Mekah. Yang kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh seorang wanita yang sangat mulia yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah awalnya ragu, Pak. Ragu-ragu ketika hendak mengambil seorang anak yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan ragu-ragunya masuk akal, Pak. Karena Sayyidah Halimatus Sa'diyah datang ke Mekah ini menyewakan jasa, yakni untuk menyusukan anak kecil, namanya robok. Usia 2 tahun ke bawah boleh untuk menyusukan anak. Kalau usia 20 tahun ke atas tak boleh, Pak. 20 tahun, Pak. 2 tahun, Pak. 20 tahun benih rodoknya mana sih, Pak? Pon, udah. Kemudian ketika mendapat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah anak ini mau diambil?" Dia bilang kepada Halimatus Sa'diyah, "Wahai Halimah, anak ini membawa barokah, ayo ambil saja." Ini ibunya yang bernama Aminah tidak punya suami, anak ini yatim. Lalu kita makan pakai uang apa? Siapa yang bayar kita? Sementara kakeknya juga tidak punya uang. Kata suaminya, "Udah, bawa aja, anak ini lain mukanya." Ngapa? Sebab, Pak, ditengok sama suaminya Halimatus Sa'diyah, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajahnya memancarkan cahaya. Dikatakan di dalam maulid tiba, "Marra'a wajha kaya Sa'd ya karim alwalidaini hawduka safil mubarak ya Rasulullah wirduna yauman nusyuri." Siapa
siapapun yang melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mar'a wajhaka yas'ad, pasti dia akan bahagia. Dan memang betul Pak, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok manusia yang mulia di hadapan seluruh manusia, di hadapan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, terlebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini Pak mendapatkan berkah dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang yang bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Pak, mari Pak, karena ini bulan Maulid, berbeda dengan acara yang lain, berbeda dengan Isra Mi'raj, berbeda dengan santunan anak yatim, berbeda dengan kumpulan yang lain, kita perbanyak sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu al-Anbiya, Assalamu alaik Zainal Anbiya.
Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu menunjukkan pukul 3:30 setengah 4. Dengan tepatnya waktu setengah 4 ini, saya selaku mubaligh pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf atas apa yang saya sampaikan tadi. Apabila ada kata yang menyakiti hati para hadirin sekalian, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada keberkahan untuk kita semua, ada manfaatnya untuk kita semua, bermanfaat bagi agama kita di dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.